Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Apa kabar Ananda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan memulai pembelajaran IPS kembali. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada Ananda untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian persiapkan alat tulisnya masing-masing, serta mempersiapkan diri untuk fokus menyimak video yang akan Ustazah bagikan. Nah, Ananda, insyaallah hari ini kita akan bahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mendeskripsikan potensi sumber daya alam. Yang kedua, mengidentifikasi jenis potensi sumber daya hutan dan daerah persebarannya. Yang ketiga, menjelaskan fungsi sumber daya hutan. Yang keempat, mengidentifikasi manfaat hutan bagi kehidupan makhluk hidup. Dan yang kelima, mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya tambang dan daerah persebarannya. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Nah, coba Anda lihat gambar ini. Di sini ada gambar hutan, kemudian di sini ada keanekaragaman bawah laut, kemudian di sini ada lautan, dan di sini ada tambang. Nah, semua ini merupakan contoh dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, bahan tersebut bisa berupa bahan mati atau benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sumber daya alam. Nah, di sini ada tambang, kemudian ada hutan, di sini ada sumber daya alam berupa gas, kemudian di sini ada sumber daya alam berupa ikan-ikan. Nah, Ananda, seperti kita tahu bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu sangat beragam, dari air, kemudian hutan, tambang, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini, saya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya hutan dan juga sumber daya tambang. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Ini menurut Kemenhot tahun 2011. Nah, hutan yang dimiliki Indonesia itu tersebar di wilayah Papua, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sedangkan daerah Jawa, luas hutannya itu sudah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan juga permukiman penduduk. Nah, sementara di daerah Sulawesi dan maksud saja Sumatera dan Kalimantan itu banyak hutannya dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan juga perkebunan, terutama perkebunan sawit. Nah, Ananda, hasil hutan itu sebenarnya tidak hanya sekadar menghasilkan kayu, tetapi juga menghasilkan buah-buahan, kemudian tanaman-tanaman obat lainnya. Tetapi yang banyak dikenal masyarakat, hutan itu menghasilkan banyak kayu. Nah, coba Anda perhatikan, di sini ada berbagai macam kayu. Yang pertama ada kayu keruing. Nah, kemudian di sini ada kayu agatis dan juga kayu meranti. Nah, ketiga kayu ini biasanya banyak terdapat daerah Kalimantan, kemudian Papua, dan juga Sulawesi. Nah, sementara kayu jati ini banyak ditemukan daerah Jawa Tengah. Nah, di sini ada kayu rotan. Kayu rotan ini banyak ditemukan daerah Kalimantan. Nah, di sini ada kayu rotan. Kayu rotan ini banyak ditemukan daerah Kalimantan, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah, sementara di sini ada kayu jati, banyak ditemukan daerah Jawa Tengah. Dan di sini juga ada kayu akasia yang banyak ditemukan daerah Jawa Barat,
Kemudian kayu cendana banyak ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, Masya Allah ya Nanda, sangat banyak hasil atau jenis-jenis kayu yang dihasilkan dari hutan-hutan yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai manusia, kita sebagai masyarakat harus tetap melestarikan yang namanya hutan. Karena kalau hutan rusak akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Nah, mengapa sih kita harus menyelamatkan hutan? Nah, ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita itu mencapai 300.000 hektar per tahun. Nah, ini mengakibatkan banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan diantaranya dianggap punah. Nah, biasanya kerusakan hutan itu diakibatkan oleh banyaknya sistem penebangan yang sembarangan, kemudian pembakaran hutan untuk dijadikan lahan-lahan pertanian maupun pemukiman penduduk. Nah, kenapa sih kita harus menjaga yang namanya hutan kita? Karena hutan itu memiliki banyak fungsi. Yang pertama, menyimpan air hujan. Nah, agar tidak banjir. Jadi, pohon itu akan menyerap yang namanya air hujan. Kemudian, tempat hidup flora dan fauna. Nah, kalau hutannya kadada, otomatis flora dan fauna tidak lagi memiliki tempat tinggal. Nah, jadi kita harus tetap menjaga yang namanya hutan, karena itu tempat hidup flora dan fauna. Nah, kemudian hutan juga dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nah, ini penting ya. Kemudian, hutan juga bisa mencegah terjadinya erosi dan pengikisan tanah. Nah, apalagi ini sangat penting. Nah, kalau hutan ditebang, akhirnya hutan menjadi gundul, kemudian tanah menjadi mudah terkikis, kemudian menyebabkan terjadinya erosi, dan bisa menyebabkan yang namanya bencana-bencana alam seperti banjir, kemudian tanah longsor, dan lain-lainnya yang akhirnya bisa mengakibatkan dampak kepada masyarakat. Kemudian hutan juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Nah, jadi hutan ini sumber rezeki untuk masyarakat. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang fungsi hutan. Nah, oleh sebab itu Ananda, kita harus benar-benar menjaga hutan kita dengan sebaik-baiknya. Misalnya dengan menghemat penggunaan kertas, kemudian melakukan daur ulang kertas, karena kan kertas itu terbuat dari kayu. Kemudian Ananda juga bisa memelihara tanaman, dan juga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan. Nah, itu beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Nah, selanjutnya yang B, kita akan bahas tentang potensi sumber daya tambang. Nah, adakah kira-kira kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggal Ananda? Nah, apalagi Kabupaten Balangan ini merupakan termasuk salah satu penghasil sumber daya alamnya berupa batu bara yang sangat banyak ya Ananda. Nah, coba kita lihat kalau dari segi peta Indonesia. Nah, jadi potensi sumber daya tambangnya, nah ini sangat banyak Ananda. Bisa Ananda perhatikan di sini. Kita lihat di sini ada di Martapura. Jadi di Martapura ini penghasil terbanyak untuk intan. Kemudian di Kota Baru ini ada batu bara, penghasil batu bara. Kemudian di Pulau Sebuku itu ada biji besi. Nah, kemudian ada di Sangkarapi itu ada penghasil batu bara. Nah, ini adalah persebaran sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Jadi sangat banyak ya Nanda ya. Ada aluminium, ada asbes, aspal, kemudian emas, fosfat, garam, granit, intan, kapur, kemudian marmer. Nah, banyak sekali.
Nah, potensi sumber daya tambang yang akan kita bahas pertama itu adalah minyak bumi dan gas. Jadi, minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, kemudian transportasi dan rumah tangga. Nah, adapun daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Nah, Ananda, seperti kita tahu bahwa sumber daya alam itu ada dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh tadi sumber daya alam hutan, nah itu sesuatu yang dapat diperbaharui. Nah, kemudian sumber daya tambang ini merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, jika sumber daya tersebut diambil secara terus-menerus, maka akan habis. Nah, jadi kita harus menghemat sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam yang kedua itu adalah batu bara. Batu bara adalah batu sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, kemudian Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Ini yang terbesar maksudnya ya. Nah, Kalimantan Selatan juga ada pertambangan batu baranya. Nah, biasanya batu bara itu digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Nah, misalnya keperluan untuk pembangkit listrik, kemudian pembakaran pada industri batu bara atau genteng, kemudian semen, batu kapur, biji besi, dan baja, serta industri kimia lain-lainnya. Nah, tahukah Ananda bahwa cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dilihat dari produksinya, Indonesia itu ternyata eh, negara terbesar di dunia dengan negara terbesar keenam di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton per tahunnya. Nah, sama hal dengan minyak gas tadi, batu bara juga merupakan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar batu bara ini tidak cepat habis. Nah, yang pertama misalnya Anda mematikan lampu segera setelah keluar dari kamar mandi, kemudian mematikan komputer setelah digunakan, kemudian mematikan televisi ketika sudah selesai menonton, kemudian ketika mau tidur itu Ananda memakai lampu yang tidak terlalu terang. Nah, kemudian eh, menggunakan kendaraan umum, kemudian membiasakan diri untuk kalaunya Ananda bepergian ke suatu tempat yang dekat itu dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Nah, Ananda, sumber daya tambang berikutnya adalah bauksit. Nah, coba Anda perhatikan, ini adalah contoh dari sumber daya alam bauksit. Nah, jadi bauksit ini adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Kemudian bauksit ini juga bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Nah, bauksit ini banyak ditemukan di Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan juga Kalimantan Barat atau Singkawang, tepatnya daerah Singkawang. Nah, terakhir ada pasir besi. Nah, pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi ini banyak ditemukan di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Perbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku atau Kalimantan Selatan. Nah, oh ya, ini yang terakhir adalah emas. Nah, emas ini umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, berdasarkan data Tekmira SDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 itu mencapai 141.019 ton. Nah, tambang emas terbesar itu ada di Papua, kemudian Kalimantan Barat,
atau daerah Sambas, Nanggur Aceh Darussalam, kemudian di Sulawesi Utara dan juga Riau serta Bengkulu. Nah, itu tadi ada beberapa tentang sumber daya berupa hasil hutan, kemudian juga sumber daya alam berupa hasil tambang. Nah, Ananda, sumber daya alam atau yang sering kita sebut dengan SDA merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, sumber daya alam itu berupa air, kemudian udara, tanah, kemudian ada tumbuhan dan hewan. Itu semata-mata Allah berikan kepada manusia untuk keberlangsungan hidup manusia agar sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga bumi kita agar tidak rusak. Nah, tetapi banyak sekali kita temukan bahwa manusia itu ternyata memanfaatkan sumber daya alam itu secara berlebihan. Nah, tanpa memperdulikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa kita jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian kita harus mensyukuri atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama kita yang tinggal di Indonesia. Banyak sekali sumber-sumber daya alam yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita berbuat baik, maka insya Allah hasilnya pun akan baik. Nah, Ananda, untuk materi hari ini sudah cukupkan sampai di sini. Silakan jikalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita diskusikan di grup. Terima kasih atas perhatian Ananda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.